Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan keempat yang akan membahas mengenai populasi dan sampel. Ya. Jadi melanjutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita tahap demi tahap, sekarang sudah sampai tahap populasi dan sampel. Apa itu populasi? Mungkin ada yang sudah tahu, sudah pernah membaca. Ya. Populasi merupakan wilayah generalisasi berupa subjek atau objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Ya, jadi wilayah generalisasi yaitu wilayah yang dibuat umum atas dasar objek atau subjek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan kalau sampel, salah ketiknya, itu sebagian dari populasi yang diteliti. Jadi sampel adalah sebagian, bukan semua, jadi sebagian dari populasi yang diteliti. Ketika yang diteliti semuanya atau populasi, itu nanti ada istilahnya sensus. Sedangkan kalau mengambil sebagian namanya sampling. Nah, kenapa kita melakukan sampling atau mengambil sebagian sampel? Itu ada beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk mengurangi kerepotan. Karena kalau ngurusi sekian banyak, itu seringkali kita repot. Artinya repot itu waktunya jadi banyak, biayanya jadi besar gitu. Dan jika populasinya itu terlalu besar, kadang kita nggak tahu bahwa ada yang terlewatkan. Nah, maka kita mengambil sampel. Diharapkan sampel itu mewakili. Nah, dengan penelitian menggunakan sampel atau metode sampling, maka akan lebih efisien. Efisien itu apa? Efisien itu bisa dikatakan adalah lebih hemat, tidak boros. Efisien itu tidak boros atau hemat. Artinya dengan biaya yang lebih kecil, kita akan mencapai sesuatu tujuan yang pas, nah efektif dan efisien kalau seperti itu. Nah, seringkali penelitian dengan populasi itu bersifat merusak. Misalnya gini, Anda melakukan pengetesan terhadap permen atau apalah, supermi atau apa, yang diproduksi oleh bagian salah satu industri produsen supermi. Anda bisa bayangkan ketika untuk memeriksa itu dengan cara diambil semua, gitu kan. Jadi nggak ada yang dijual. Atau mungkin industri permen. Industri permen masuk ngambil sampelnya ini manis atau tidak diimuti satu-satu, gitu kan. Itu kan berarti kan rusak, gitu kan. Siapa yang mau kalau sudah sampai terkenal bahwa permen dari produksi PT Bumi Ayu Sejahtera misalnya gitu, permennya sudah diimuti para quality controlnya kan apa nggak geger nanti viral gitu. Jadi mesti kan diambil sebagian untuk diperiksa, boleh silahkan diemut. Gitu. Kemudian adanya bias dalam pengumpulan data, kalau terlalu besar, kadang terlalu heterogen, maka akan muncul bias dalam data. Dan seringkali tidak memungkinkan diadakan penelitian populasi. Ya, seperti tadi dengan alasan-alasan di atas tadi, maka dilakukan metode sampling. Misalnya ya populasi burung diambil sampelnya burung tertentu, ya tentunya kan tidak mungkin kita menangkap seluruh burung yang ada di populasi itu. Nah, ini adalah contoh sampel yang baik. Sampel yang baik itu adalah yang mewakili
populasinya. Jadi ketika gambarnya seperti ini ya, gambarnya populasi seperti ini, maka kalau seperti ini itu berarti nggak mewakili, berarti tidak baik. Sedangkan populasi ini hanya lebih kecil, bentuknya sama, sebangun dan identik gitu, artinya sama, sekongruent gitu kan. Ini sama bentuknya, maka ini sampel yang baik karena cukup mewakili dari populasi yang diwakili. Ya. Ini adalah gambaran bagaimana mengambil sampel itu ya harus baik. Karena kalau tidak tepat, tidak baik seperti ini, maka ya ini menggambarkan sesuatu yang tidak pas atau tidak mewakili penelitian itu. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan dalam pengambilan sampel. Yang pertama adalah berapa ukuran sampel yang akan diambil. Nanti mungkin perlu diingat itu, apa itu ukuran sampel, ya, dan bagaimana teknik pengambilan sampel. Ukuran sampel beda dengan jumlah sampel. Ya. Nanti perhatikan dulu, nanti kita bahas, nanti kalau kurang jelas silahkan kita diskusikan, mungkin kalau mudah-mudahan saya bisa menjawab, kalau enggak ya kita diskusikan untuk saya carikan jawabannya yang paling tepat. Ya. Oke. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan sampel. Yang pertama, ukuran sampel dalam menentukan sampel ya. Seberapa besar keragaman populasi? Nah, itu harus diingat dulu. Seberapa besar keragaman populasi? Makanya biasanya dalam konteks analisis nanti ada analisis deskripsi. Analisis deskripsi sampel. Ya. Kemudian berapa tingkat keyakinan yang akan kita perlukan? Nah, yang umum kalau penelitian sosial humaniora tingkat keyakinannya 95%. Ya. Bisa jadi Anda mungkin karena mungkin terlalu berat menjadi 90%, boleh silahkan. Tapi yang umum selama tidak ada masalah ambil aja 95%. Tingkat keyakinan yang ini hanya suatu apa ya? Suatu ketentuan yang umum yang biasa dipakai. Tapi untuk eksakta itu tentu lebih tinggi, misalnya menjadi 99%. Tingkat keyakinannya 99% karena ilmu eksakta itu menyangkut sesuatu bisa jadi urusannya nyawa. Misalnya tingkat keyakinan dalam penelitian pemberian obat atau tingkat kecelakaan misalnya gitu. Ya tentunya siapa yang mau jadi 1% itu kan nggak ada. Maka kalau mohon maaf kalau sampai tingkat keyakinannya hanya 95%, bahkan 90%, maka bisa dikatakan siapa yang mau jadi yang 10% atau 5% itu masih terlalu tinggi. Bisa jadi 1%, 99% aja kurang tinggi, bisa harus 99,9 misalnya gitu. Itu kalau di eksakta. Namun demikian, kalau di ilmu sosial itu bisa lebih kecil karena sifatnya kan perilaku, keperilakuan juga gitu kan, perilaku manusia gitu kan. Itu bisa jadi sifatnya preferensi atau kesenangan, kesukaan, pilihan-pilihannya ada. Ya, berdasarkan pendapat. Tapi kalau menguji misalnya suhu, misalnya tingkat kecelakaan, tingkat bahaya tentunya tidak main-main dengan tingkat kepercayaan. Kemudian berapa toleransi tingkat kesalahan yang dapat diterima atau berlawan dengan tingkat keyakinan, maka tingkat toleransi kesalahan yang bisa diterima. Kesalahannya lagi-lagi kalau eksakta itu harus lebih kecil. Sedangkan kalau untuk ilmu sosial bisa lebih besar, misalnya 5% gitu kan. Kalau eksakta jangan 5%, karena 5% nanti menakutkan gitu kan, kalau sampai oh ini obatnya manjur tapi 5% seringnya gagal dan meninggal. Nah, kayak gitu kan. Jadi masa ada kegagalan 5% masih diizinkan nggak bisa.
Kemudian apa tujuan penelitian yang akan dilakukan? Ini untuk pertimbangan sampel juga. Dan yang kelima adalah keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Itu harus menjadi alasan atau pertimbangan dalam menentukan sampel. Nah, menentukan sampel, ya, ada hal-hal misalnya berhubungan dengan ya pemakaian obat terlarang, tentunya mungkin itu banyak keterbatasan yang harus dipertimbangkan. Oke, nah ada prosedur penentuan sampel. Jadi urutan pertama dari identifikasi populasi target. Ya. Jadi identifikasi populasi target atau subjek tadi atau objeknya, kemudian memilih kerangka sampel. Nah, nanti kita bahas satu persatu, tahap demi tahap. Jadi setelah dilakukan identifikasi populasi sampel target, kemudian memilih kerangka sampelnya. Ya, kerangka sampelnya itu misalnya nanti populasi targetnya itu adalah mahasiswa ekonomi dan bisnis, mahasiswa manajemen ekonomi bisnis Universitas Peradaban. Kerangka sampelnya itu siapa saja, jadi diberi kerangka misalnya Mas Hermanto nomor 1, Mas Adimas nomor 2, nomor 3 siapa, itu seterusnya. Bisa berdasarkan urutan absen. Kemudian yang ketiga, dilakukan penentuan metode pemilihan sampel. Nah, pemilihan sampelnya itu metodenya pakai metode apa? Metode random atau probability atau unprobability. Nah, kemudian merencanakan pemilihan unit sampel. Nah, unit sampelnya itu orang, organisasi, atau apa ya? Jadi orang, organisasi, bisa UKM, bisa perusahaan-perusahaan gitu kan. Unit sampelnya seperti itu. Kemudian menentukan ukuran sampel lah, dan ini nanti dengan rumus ditentukan berapa ukuran sampel yang minimal ya. Jadi kan dalam ukuran sampel biasanya minimal berapa. Nah, seringkali ini agak di para mahasiswa S1 itu susah untuk memahami berapa sampel yang harus diambil. Kemudian menentukan unit sampel. Dan terakhir adalah setelah semuanya sudah siap, beres, melaksanakan kerja lapangan. Ya. Nah, ini adalah tahapan dari apa yang ini contoh-contohnya. Tadi kan sudah ada kerangka alurnya, ya prosedurnya. Yang pertama ini, populasinya ditetapkan mahasiswa jurusan manajemen Universitas Peradaban angkatan 2018. Kerangka sampelnya nomor 1, misalnya Suli, kedua Rofik, ketiga Priyo, dan seterusnya sampai jumlah dari seluruh mahasiswa manajemen Universitas Peradaban. Kemudian dilakukan teknik samplingnya, yaitu probabilitas. Probabilitas itu sama rata. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Nah, terus probabilitas itu ada macam-macam. Yang misalnya dipilih simple random sampling. Jadi dengan acak. Dengan acak tanpa ada ketentuan. Pokoknya misalnya dengan cara cara paling gampang adalah dengan diundi. Nah, dengan diundi. Nah, tapi di komputer bisa kita memakai suatu metode pengambilan sampel dengan acak, bisa dibantu dengan itu. Nah, jadi kita merencanakan melakukan penelitian, misalnya penelitian terhadap
Nah, misalnya penelitian kepuasan mahasiswa manajemen terhadap pelayanan, misalnya pelayanan administrasi di Universitas Peradaban. Kerangka sampelnya sudah ditulis, misalnya berdasarkan nomor urut absen, nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, atau dibikin baru lagi. Yang ketiga, cara ngambil sampelnya itu adalah dengan probabilitas, atau artinya dengan semua rata, semua berkesempatan, tidak dipilih. Bukan berdasarkan berat badan tubuh, bukan berdasarkan umur, berdasarkan IP, tidak. Jadi memiliki kesempatan yang sama. Dan caranya adalah acak cara ngambilnya. Kesempatannya sama, caranya acak, random. Kemudian prosedurnya setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling juga sudah dibuat, tadi sudah di atas, kemudian tekniknya sampel random sampling, maka dilakukan pengundian. Nah, prosedurnya pengundian. Karena acak diundi. Nah, setelah diundi, itu berapa yang akan diambil. Nah, berapa yang akan diambil itu adalah dengan ukuran sampelnya ditentukan dulu. Bagaimana caranya? Ada nanti di belakang. Jadi ukuran sampelnya itu bisa dengan berbagai macam metode. Kalau UMA sekarang itu bisa, kalau multivariat itu bisa dengan cara 10 kali jumlah variabel. Nah, ini semua. Tapi kalau HR itu bisa dengan 5 kali parameter. Nah, itu adalah metode-metode menetapkan ukuran sampel. Nah, ada cara lain nanti dengan solvent, dengan proporsi atau kisaran. Nah, sebelum masuk ke situ, saya selesaikan dulu bagian ini, kemudian ditetapkan unit sampelnya. Unit sampelnya berdasarkan undian diperoleh adalah, kan tadi 20 orang, misalnya kita tetapkan 20 orang ukuran sampelnya. Jadi ukuran sampelnya 20 orang, maka kita ngundi 20 kali. Kalau misalnya dengan undian kayak undian arisan gitu, dengan dikocok-kocok, ambil. Jadi dibuat misalnya nomor 1 tadi siapa, nomor 2 siapa, nomor 3. Lah diambil nomor 1, oh keluar namanya Rofik, ambil, berarti Rofik nomor 1. Oh nomor 2. Kemudian yang ketiga muncul Herlina. Ya, Herlina nomor berapa? Nah, seperti itu. Sampai dengan jumlahnya 20 orang. Karena di sini ukuran sampelnya adalah 20 orang. Oke. Ini adalah kerangka berpikir dalam menentukan sampel. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, pedoman menentukan ukuran sampel sendiri. Nah, sering lagi salah dan perlu dipahami. Jadi ukuran sampel itu menunjukkan berapa banyak sampel yang akan diambil. Minimal, ya katakan minimal. Nah, di sini secara sederhana saya bagi 2 saja. Anda menanti kalau pakai SEM atau multivariat itu boleh dengan metode yang lain tadi saya sebut. Misalnya dengan cara 10 kali variabelnya, jumlah variabel. Misalnya variabelnya ada 4, maka minimal 40. Ya. Tapi kalau pakai HR itu 5 kali parameter yang dipakai. Misalnya ada 4 variabel, kemudian di situ masing-masing ada 5 indikator, maka ada 20. Ada 20 parameter. Nah, parameter dikalikan 5 jadinya 100. Nah, sampel yang baik, ukuran yang sampel yang baik di HR itu antara 100 sampai 200. Nah, itu angka yang paling baik. Anda bisa baca langsung ke bukunya atau artikelnya. Artinya apa? Kalau Anda memakai metode misalnya structural equal modeling atau SEM, itu baiknya memakai antara 100 sampai 200.
Nah, tepatnya berapa? Tepatnya itu 5 kali parameter seperti tadi. Kalau ada 20 parameter maka minimal 100. Loh, kalau kurang gimana? Kalau kurang genapkan ke 100 gitu kan. Misalnya ada 18 maaf, ada 15 parameter, sedangkan kalikan 5 hanya 75, berarti ya tambahi sampai minimal 100. Lah, bagaimana kalau sampai variabelnya itu atau indikatornya itu dari ada 6, ada 10, maaf, ada 8 indikator masing-masing dari 6 variabel. Jadi 6 kali 8 itu 48. 48 kali 5 itu 200 lebih, maka terlalu banyak sampelnya. Jadi bisa diturunkan ke bawah 200 atau maksimal 200. Nah, itu adalah ketika kita pakai SEMTA. Di sini kita umumnya itu di S1 itu banyak yang pakai SPSS. Ya, SPSS. Suatu software yang digunakan untuk penelitian-penelitian social science. Nah, kalau pakai SPSS atau regresi sederhana atau regresi berganda, itu bisa pakai persamaan Slovin atau pakai proporsi. Nah, kapan kita pakai Slovin dan kapan kita pakai kisaran, interval penaksiran. Ya. Nah, Slovin itu rumusnya N sama dengan N besar dibagi 1 plus NE. Apa maksudnya? Itu adalah N besar itu adalah jumlah populasi. Ya. Jumlah populasi. Sedangkan E itu adalah tingkat kesalahan pengambilan sampel. Nah, ini dicontohkan adalah misalnya suatu perusahaan meneliti pengaruh upah terhadap semangat kerja karyawan di PT Cucak Rowo. Di dalam PT tersebut terdapat 130 orang karyawan. Jadi maksudnya populasinya itu ada 130. Dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%, berapa jumlah minimal yang harus diambil? Jadi di sini yang harus ditekankan adalah minimal. Tidak harus segitu, tapi usahakan minimal. Kenapa minimal sampel yang harus diambil? Misalnya dihitung, itu jatuhnya angka di sini adalah 98. Nah, oke, kita hitung. N sama dengan 130 dibagi 1 ditambah 130 kali 0,05. 0,05 dari mana? 5%. 5%, 5 per 100 itu 0,05 kuadrat. Jadi E-nya kuadrat. Nah, 130 kalikan ini silakan dihitung. 130 bagi 1 plus ini. Maka hasilnya 98. Jadi di perusahaan tersebut, misalnya di situ ada pabrik jamur tempatnya Mas Hermanto, jumlah karyawannya ada berapa? Nah, dihitung dengan rumus Slovin itu 98,11. Kalau misalnya karyawannya 130 ya jangan hanya ngambil 198. Karena apa? Ada risiko kuesioner itu rusak di tengah. Rusaknya bisa karena nggak kembali, nggak terisi, ataupun terisi tapi tidak sesuai jawaban. Tidak, istilahnya salah, ada yang kosong, ada yang diawur. Yang menimbulkan nanti salah satunya adalah datanya tidak normal misalnya, atau ada outlier. Maka kita ngambilnya minimal itu, minimal 98. Nah,
Dan yang kedua, kapan Sloven itu dipakai? Sloven itu dipakai pada saat populasi diketahui. Nah, ini yang penting. Sering salah ini ya. Nah, populasi diketahui. Kalau tidak diketahui bagaimana? Ada rumus lain. Karena jangan diawar populasinya. Ada dosen yang katanya diawar aja lah, itu berarti tidak paham itu. Ya. Jadi Sloven ini untuk mengambil sampel, ukuran sampel di mana populasinya diketahui. Nah, itu penting itu. Penting. Nah. Kemudian ada cara menghitung yang berikutnya, yaitu dengan interval penaksiran. Nah, ini. Jadi interval penaksiran ini digunakan, dan interval penaksiran parameter rata-rata mu ataupun dengan cara menaksir parameter proporsi P. Ini kurang lebih sama cara menghitungnya. Jadi Z alfa per 2 kalikan tau dibagi error, standar error kuadrat. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini. Kita masukkan Z alfa per 2 pada 0,95% itu adalah 1,96, itu di tabel ya, itu di tabel. Jadi tingkat kepercayaan atau tingkat keyakinan 95% itu nilainya adalah 1,96. Nah, kemudian error estimasi atau tau, mu sebetulnya itu bukan tau ya. Mu itu adalah 0,25. Oh, maaf. Kalau ini adalah standar deviasi, ini adalah error estimasi. Nah, tinggal dimasukkan saja. Jadi 1,96 kali 0,25 bagi 0,05, 0,05 dari sini, kemudian 0,25 dari sini, maka dikuadratkan, maka ketemunya 96,04. Ya. 96,04. Nanti biasanya akan bergerak di 96-an ini. Nah, biasanya kalau kayak gini, lagi-lagi ini adalah minimal. Dan ini biasanya tidak diketahui populasinya. Dan di sini kan nggak ada nilai populasinya. Jadi tingkatnya adalah tingkat keyakinan aja. Sama halnya dengan proporsi, dengan parameter proporsi, menaksir parameter proporsi. Jadi proporsinya apa? Misalnya di sini adalah Z kuadrat alfa per 2 ya. Itu adalah nilainya 1,96 juga kuadrat. Lah, P dan Q, ya, P dan Q itu adalah 0, nah karena diasumsikan ini adalah asumsi 0,5. 0,5 ya. Jadi P-nya 0,5, Q-nya 0,5 sama. 0,5 kali 0,5 itu 0,25. Nah, 0,25. 0,25 itu sebetulnya adalah seperempat. Sebetulnya gini. Jadi memang ini agak membingungkan di sini ya. Ini artinya 0,25 itu sama dengan seperempat. Nah, E-nya kuadrat, E-nya 0,1 dikuadratkan. Totalnya sama, 96,04. Nah, ini. Nanti silakan jika nggak jelas,
kita diskusikan. Kita ada sesi tanya jawab di grup WA. Ya. Oke. Nah, ini adalah ada pendekatan Ishak Mitchell juga ada, menaksir juga, tapi saya kira pakai itu cukup. Tapi kalau mau dikembangkan ke sini silahkan, ya, pendekatan dengan rata-rata mu, ya. Ini dengan Ishak Mitchell. Nah, karena saya ingin menyampaikan bagaimana teknik pengambilan sampel atau teknik sampling. Teknik sampling pada prinsipnya dibagi menjadi dua. Ya, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah probability atau istilahnya memiliki kesempatan yang sama, ya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama non probability. Jadi ada kesempatan yang lebih besar, lebih kecil dan sebagainya kalau non probability sampling. Jadi ada yang diunggulkan karena mungkin ada kriteria-kriterianya. Nah, teknik probability sampling itu dibagi menjadi beberapa. Nah, ini sebagian contohnya. Yang pertama adalah simple random sampling, artinya acak, bebas. Ini paling gampang. Nah, ini paling memungkinkan, paling bagus kalau bisa mau random sampling ini. Jadi semuanya punya kesempatan, nggak milih gitu kan, nggak milih. Kemudian stratified sampling, jadi sampling dengan cara distratifikasikan, dikelompokkan. Gitu kan. Kemudian dengan cara proporsional. Jadi proporsional nanti kita ada contohnya. Proporsional itu misalnya dalam suatu populasi ada di situ berdasarkan tingkat pendidikan yang SD sekian, kemudian SMP sekian, SMA sekian, sarjana sekian. Lah itu ngambil sampelnya tetap random, tapi disesuaikan dengan jumlah populasi per unit analisis tadi. Nah, gitu. Kemudian disproporsional. Jadi kadang gini, disproporsional, nanti kita lihat juga contohnya. Sebetulnya, misalnya sarjana itu hanya kalau dihitung dengan proporsional itu nggak dapat sampel. Tapi karena sarjana juga ada, maka ada bagian yang banyak-banyak tadi dikurangi untuk alokasinya yang sarjana misalnya. Kemudian cluster sampling, jadi dibentuk cluster-cluster atau kelompok-kelompok, kemudian juga double sampling, jadi 2 kali sampling. Itu kalau dari sisi dengan menggunakan probability sampling. Kemudian kalau yang non probability sampling itu ada yang convenient sampling. Ya, convenient itu seperti apa? Convenient itu misalnya Anda nggak tahu siapa saja pelanggan di Mall Jadi Baru. Nah, karena Anda nggak tahu, nggak mungkin nelusur ke rumah-rumah, maka Anda misalnya di situ sebagai peneliti di situ siapa pengunjung yang belanja dikasih kuesioner. Artinya dengan posisi yang nyaman untuk menemukan responden narasumber atau sampel di situ. Jadi berdasarkan hal yang sifatnya yang gampangan gitu ya, yang convenient. Nah, kemudian kalau yang purposive sampling itu melakukan sampling atau mengambil sampel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kayak gitu. Kriteria tertentu misalnya kita akan ngambil sampel konsumen Jadi Baru. Kriterianya adalah misalnya yang bisa dipakai sebagai sampel adalah orang Bumiayu. Nah, berarti orang yang bukan Bumiayu nggak masuk. Kemudian usianya antara 15 sampai 60. Nah, yang 65 nggak masuk. Yang 10 tahun nggak masuk. Itu kriteria. Jadi sudah displit. Artinya apa?
orang yang belanja di Jadi Baru tidak memiliki kesempatan yang sama. Yang punya kesempatan adalah yang memiliki kriteria tadi. Terus misalnya ada kriteria lagi yang dihitung untuk menjadi responden atau sampel adalah yang sudah belanja 3 kali. Berarti kalau yang 1 kali atau baru kali berkunjung atau 2 kali nggak dihitung. Nah, karena menyangkut dengan kepuasan, wong belum belanja kok diukur kepuasan, misalnya gitu. Itu contohnya. Kemudian judgment sampling. Jadi dengan adanya suatu judgment atau suatu keputusan tertentu itu yang diambil juga nih mirip dengan purposif dengan pertimbangan tertentu. Kemudian kuota sampling. Nah, kalau dua kuota itu nyamplingnya berdasarkan jumlah jumlah atau kuota dan snowball sampling. Lah kalau snowball sampling itu ngambil sampel berdasarkan urutan dari yang kecil kemudian membesar. Nah, sampai dinyatakan kita tidak dapat informasi baru. Lah, biasanya yang ini saya katakan hanya biasanya loh ya. Di bagian kanan itu banyak yang dipakai untuk penelitian yang kualitatif. Ya. Misalnya penelitian kualitatif itu ya, misalnya kita akan mengambil sampel orang yang sudah punya pengalaman 3 tahun menjadi manajer UMKM. Nah, itu diteliti. Kalau yang enggak, ya dianggap tidak menguasai materi karena belum lama, belum punya pengalaman. Gitu. Snowball sampling itu juga bisa biasanya digunakan di dalam penelitian kualitatif juga, di mana kadang peneliti itu terjun ke suatu area tertentu, nggak tahu apa-apa. Kemudian dari nggak tahu apa-apa itu menanyakan misalnya, di mana ya di sini orang yang suka atau biasa melakukan pengolahan kulit hewan, misalnya gitu. Nah, yang kita tanya bisa jadi tidak ngerjakan, tapi dia mungkin tahu karena kita masuk pada tempat yang sudah terlokalisasi melalui tinjauan pustakanya. Nah, dari situ maka terus, oh kalau Anda mau tanya ini ke sana, mau tanya ini ke sana. Jadi terus, oh prinsip snowball sampling itu adalah atau bola salju, itu dari yang kecil menggelinding menjadi besar 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 sampai semuanya terangkum. Nah, gitu. Yang dilewati. Jadi harapannya dengan snowball sampling nanti pada akhirnya jenuh sendiri. Jenuhnya kapan? Dalam konteks ini ketika sudah tidak ada informasi baru. Nah, makanya di dalam sampel jenuh kuantitatif itu namanya sensus, atau ngambil sampel 100%, tapi di dalam kualitatif itu ngambil sampel jenuh ketika tidak ada informasi baru. Jadi ketika tidak ada informasi baru, itu namanya sampel jenuh. Nah, sehingga bisa dikatakan di lapangannya itu sudah selesai. Artinya ngambil sampelnya tinggal dilanjutkan melakukan analisis. Oke. Nah, ini ada beberapa penjelasan mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Harapannya ini kan rekaman 40 menit, jadi kalau rampung ya syukur, kalau enggak ya berarti dibaca sendiri. Ya. Simple random sampling, ya, itu melakukan sampling, teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama, tadi sudah saya sampaikan, untuk dijadikan sampel. Syarat untuk melakukan teknik sampel random sampling adalah anggota populasinya itu relatif homogen, jadi tidak agrain. Kemudian ada kerangka sampel yang merupakan daftar elemen-elemen tadi di depan sudah. Cara membuat kerangka sampel 01 siapa, 02 siapa, 03 atau mungkin A1 boleh, X1 boleh. Nah, itu kerangkanya cara membuatnya seperti itu. Oke. Kemudian sistematis random sampling. Nah, ini caranya yang pertama itu, sampel pertama itu dengan acak atau random. Kemudian sampel berikutnya berdasarkan interval tertentu, misalnya kayak gitu. Oke.
Ini stratified random sampling. Jadi kalau ini yang saya contohkan tadi, stratified. Jadi strata 1 misalnya SD. Jadi anggota populasi totalnya itu ada 400 orang. Ada 400 orang yang populasinya. Nanti sampel akan diambil 50 orang ceritanya gitu. Nah, karena ada strata pendidikan, di sini ada strata pendidikan, SD ada 150, SMP 125, SMU 75 dan sarjana 50, maka anggota populasinya kan 150, 125, 75, 50. Nah, kemudian kalau kita persentasekan, kalau 150 bagi 400 maka 37,5. 125 bagi 400 1,25 dan seterusnya sampai 100%. Nah, karena kita pakai stratified random sampling, maka komposisinya 3 kali 50 karena kita ngambil 50 itu adalah 19 dibulatkan. Kemudian 37 kali 50 itu maksudnya 37,5% ya. 37,5% itu sama dengan kan 0,375. 0,375 kalikan 50 19. 0,3125 kalikan 50 16. 0,1875 kali 9 kali 50 9. Dan untuk sarjana 12,5 atau 0,125 kalikan 50 itu 6. Nah, dari sini sudah nampak bahwa di dalam sampel tersebut karena distratifikasi atau dikelompok-kelompokkan, maka untuk mengambil supaya mewakili dengan jumlahnya itu untuk SD-nya diambil 19, SMP diambil 16, SMU 9 dan sarjana diambil 6, mewakili dari jumlah strata di situ. Sehingga totalnya 50. Oke. Kemudian kalau disproporsional random tadi gimana? Nah, ini tadi yang di awal sudah saya jelaskan. Ambil 400, sarjananya kebetulan misalnya 3, ini agak berubah datanya ya. Nah, kalau 3, ini 0,75. Nah, kalau 0,75 itu satu pun nggak diambil atau sampel proporsionalnya hanya ngambil 0. Nah, supaya tetap ada yang diwakili, misalnya sarjana tetap akhirnya diambil semua, diambil 3. Maka ini dikurangi 1, dari 19 dikurangi 18, 16 dikurangi 15, 15 dikurangi 14, jadi ini tetap diambil. Jadi akhirnya ini yang disebut disproporsional random, artinya proporsional tapi diuraikan, didis gitu ya. Gitu. Nah, kemudian cluster sampling. Pada prinsipnya teknik cluster ini hampir sama dengan teknik stratified. Hanya yang membedakan jika stratified itu anggota populasinya dalam satu strata itu relatif homogen, sedangkan pada cluster anggota cluster bersifat heterogen. Jadi di cluster ini ya Purwokerto Utara itu ya ada SMA, ada diambil semuanya. Kemudian Purwokerto Selatan nggak diambil, kemudian Baturaden diambil. Jadi ada SMA, ada diambil. Jadi berdasarkan wilayah, berdasarkan klaster kalau ini. Nah, kemudian double sampling atau multiple sampling. Jadi pengambilannya dari misalnya ada Purwokerto itu ada yang diambil Purwokerto Utara berdasarkan klaster. Nah, Purwokerto Utara yang diambil itu yang Sumampir, nah misalnya gitu. Diambil Sumampirnya. Itu multiple sampling. Nah, kalau yang di sebelum ini itu hitungannya adalah random. Nah, sekarang kita masuk yang purposive. Apa itu purposive?
Purposif itu metode penetapan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, purposif itu misalnya tadi orang yang mau belanja di kita mau meneliti mengenai pondok pesantren. Nah, pondok pesantren mesti kan bukan orang yang di luar pondok pesantren yang ditanya, mesti orang yang paham dengan pondok pesantren. Kriterianya apa? Ya, oh harus sudah menjadi pengajar minimal 5 tahun, misalnya gitu. Bukan terus dia tinggal di dalam pondok pesantren, bukan orang yang jualan, bukan, misalnya gitu. Atau misalnya yang tadi persepsi tingkat kesulitan menjadi pengrajin apa itu terbang, apa itu alat untuk alat musik yang ada di Kaliwadas itu ya. Itu kita akan menentukan kriteria adalah itu yang menjadi responden adalah orang yang sudah bekerja 3 tahun. Terus dia adalah minimal pemilik atau manajer, jadi bukan karyawan yang ditanya. Itu adalah contoh-contoh penentuan secara purposif. Jadi tidak asal orang yang di Kaliwadas diambil, tidak. Gitu ya. Kemudian untuk kuota sampling itu adalah metode penetapan sampel dengan menentukan kuota terlebih dahulu pada masing-masing kelompok. Ini hampir sama dengan stratified tadi sebetulnya. Tapi memang ini kalau kuotanya belum terpenuhi, itu penelitian dianggap belum selesai. Nah, ini yang stompol, gambarnya seperti ini. Jadi dari ngambil satu dulu, satu memberikan, oh kalau itu ke sana, ke B. Oh ini ke B, ke B. Nah, dari ke B kemudian ke C2. Jadi B1, B2, B3, kemudian terus menyebar besar. Jadi dari sini harapannya semua informasi itu ketangkap dari arah manapun. Kalau nggak ditangkap di sini, dan nggak diperoleh di sini, bisa diperoleh dari sini. Mungkin ini nggak paham, ini mungkin paham mengenai, sorry ya malah balik. Nah, mungkin dia ini adalah pedagang. Nah, pedagang tahu kalau yang biasa nguleh gule itu di mana? Di B, di B, di B. Oh, yang B ini nggak tahu bahwa yang ngolah dia kan hanya ngambil dagingnya. Ini penjual kambing, ini yang ngambil hanya untuk buat sate, kemudian balungan yang tahu ini, kemudian kulit yang tahu ini dan seterusnya. Sehingga terjadi informasi yang lengkap. Ya. Teknik ini itu cukup baik diterapkan jika calon responden itu sulit diidentifikasi. Tadi ya, jadi karena kita nggak tahu paham dengan sebenarnya siapa sih yang paling menguasai informasi itu dengan teknik ini, karena ditelusur bisa jadi dari informasi si A itu akan muncul ke informasi B. Misalnya gini, Anda mendengar suatu kecelakaan yang ada di flyover atau ke pasar itu. Anda mungkin hanya mendengar berita, tapi sebetulnya kejadian sesungguhnya seperti apa, itu bisa jadi Anda tanya mungkin polisi setempat. Polisi setempat mungkin hanya tahu informasi sepotong-potong. Oh, yang tahu adalah itu orang yang jualan di situ. Kalau jualannya itu hanya tahu kejadiannya itu yang naik motor, gitu kan, sama anak, ya itu kan. Oh, itu alamatnya sana, mau dikejar lagi. Jadi dari situ akan ketemu sesungguhnya kejadian yang sesungguhnya. Oke, demikian presentasi hari ini. Mohon maaf, mata kuliah hari ini. Ini tolong karena ini sudah mulai kritis bagaimana memahami konsep populasi dan sampling karena pasti ini dipakai. Ini dipakai biasanya nanti pasti di bab 3. Nah, bab 3 itu karena ini adalah suatu tata cara, maka Anda harus benar dulu. Ya. Beda sama misalnya tinjauan literatur gitu kan, bisa salah ketik atau cara preferensi kesukaan gitu. Jadi di sini Anda harus paham benar,
minimal adalah cara menghitung, kemudian cara mengambil. Nah, terus yang lain, ketika Anda menuliskan di bab metode penelitian, itu jangan menuliskan teori-teori, tapi lebih ke arah langsung apa yang akan Anda kerjakan. Ya. Jadi asumsinya, teori-teori itu sudah terbangun sebelumnya. Nah, di sini apa yang akan Anda kerjakan, misalnya, Anda nggak usah populasi adalah menurut Sugiono, nggak usah. Anda bisa aja populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada PT ini, kira-kira gitu. Kan gitu. Sedangkan sampelnya diambil dengan cara menggunakan probability sampling dan jumlah ukuran sampelnya ditentukan dengan cara kayak gini. Jadi jangan terlalu banyak teori, terus data diambil dengan datanya adalah data primer yang diambil langsung ke lapangan dengan cara membagikan kuesioner. Populasi di sini adalah populasi seluruh warga Banyuayu misalnya gitu. Jangan nggak usah populasi adalah ya nggak perlu kayak gitu. Ya. Oke, saya kira cukup. Silahkan dicermati, disimak. Untuk selanjutnya boleh didiskusikan lewat jalur WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.